Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021, akan kita laksanakan renungan pagi. Oleh karena itu, sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kami bisa melaksanakannya. Juga pada diri kami sebagai orang berdosa, kiranya Engkau ampuni. Dan semuanya hanya kami pinta di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di padusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan dan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema pada pagi hari ini kami beri judul Menanti Pengharapan. Apa itu keruntuhan? Keruntuhan dari kata dasar runtuh, bisa diartikan roboh karena rusak, gugur dan hancur sama sekali, keruntuhan kekuasaan, pertahanan dan sebagainya. Keruntuhan Yerusalem merupakan kegenapan sabda. Hal ini terjadi manakala manusia hanya mengagumi hal fisik material dibandingkan hal spiritual. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang berjuang dalam nama Kristus akan diadili dan ditangkap, tetapi barang siapa bertahan hingga kesudahannya akan mendapat selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini memperingatkan para murid-Nya mengenai runtuhnya kota Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat. Perikop ini merupakan kelanjutan sabda Yesus kepada orang-orang yang terkagum-kagum dengan bangunan fisik bait Allah yang suatu waktu akan runtuh. Yesus menegaskan bahwa akan datang waktunya di mana tidak ada batu satupun akan dibiarkan berdiri di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Kehancuran Yerusalem sudah terjadi dan semua hal mengerikan yang Yesus telah nubuatkan benar-benar terjadi. Tuhan tidak mengangkat orang-orang pilihannya untuk menghindarkan mereka dari kesulitan
dan penganiayaan. Tuhan membiarkan mereka mengalaminya, tetapi memberikan penyertaannya bagi murid-muridnya. Dia yang sudah merasakan diri penganiayaan dan siksa yang harus ditanggungnya di atas kayu salib. Dialah yang akan terus mendampingi orang-orang percaya di tengah-tengah segala kesulitan yang Tuhan ujikan di dunia ini. Tetapi jika Yerusalem mengalami aniaya karena dosa-dosa mereka, maka orang-orang Kristen di dalamnya yang ikut menderita aniaya, mereka mengalaminya bukan karena hukuman atas dosa-dosa mereka, melainkan sebagai belas kasihan Tuhan untuk menyatakan kepada dunia kemurnian iman Kristen yang teruji oleh penganiayaan. Bisa dilihat di Filipi 1 ayat 29, Yakobus 1 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 3-7. Tuhan juga membuktikan kesetiaannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka pengharapan kekal yang tidak akan hilang di dalam segala situasi yang sulit dan penuh penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berpesan agar kita tidak jatuh dan terperangkap dalamnya lalu membuat kita runtuh dan hancur. Justru kita diminta untuk menjadi saksi yang mewartakan bahwa kehidupan manusia akan berakhir tanpa makna bila orang meruntuhkan kehidupan bersama. Semuanya ini akan menjadi perubahan manakala orang belajar membangun hidup rohani dan sosial yang baik, sehingga tidak ada goncangan apapun yang dapat meruntuhkannya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini orang banyak mengalami keruntuhan, lebih-lebih aspek spiritual dan sosial. Keruntuhan karena terlalu mementingkan diri sendiri, runtuhnya hidup rohani, dan semata hanya karena kewajiban untuk dilaksanakan. Runtuhnya sikap kepedulian dan cinta kasih baik antara pasangan suami istri maupun orang tua dan anak. Runtuhnya hubungan sosial karena orang terlalu sibuk dengan gadget dan terjebak dalam dunia maya. Runtuhnya nilai-nilai moral sosial karena orang terlalu mementingkan hasrat daripada keluhuran hidup manusia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya ini boleh menjadi renungan untuk menguatkan kita semua. Tuhan tidak mencabut kita dari kesulitan dan penderitaan yang harus dialami oleh dunia ini. Bahkan ketika dunia ini makin menderita karena kesalahan dan dosa-dosanya, sendiri pun kita tetap merasakannya walaupun kita tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan mengerjakan dua hal. Yang pertama adalah memakai kesulitan dan aniaya itu sebagai cara untuk menyatakan anugerahnya yang tidak pernah gagal bagi orang-orang pilihannya. Yang kedua adalah memakai kesulitan dan aniaya itu sebagai cara untuk melatih orang-orang pilihannya untuk menghormati Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan giat bekerja untuk menyatakan kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, di tengah penderitaan bersama-sama dengan Yerusalem yang sedang Tuhan hancurkan, maupun di tengah penganiayaan dari orang-orang Yahudi, sehingga penganiayaan oleh kerajaan Romawi, mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan berserah dan taat kepada Allah. Kita melanjutkan estafet iman para raksasa itu, iman yang menjadi besar dan agung karena Tuhan menopang. Kiranya Tuhan menopang kita dan menuntun kita melalui segala hal yang harus kita lalui di dalam hidup ini. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur bahwa Tuhan telah memberikan firman yang pada hari ini
sehingga bisa menjadi pedoman di dalam menerima kesulitan, kekudusan hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang masih di dalam sakit, pemulihan, dan penderitaan, kesulitan dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberi kesembuhan semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam keadaan pandemi COVID, walaupun sekarang sudah mulai berkurang. Kiranya diberi kekuatan para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat pusat untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen untuk selalu diberi anugerah dan berkat dari Tuhan dalam hidup ini menjadi keluarga yang damai, sejahtera, dinamis, dan berdaya guna. Semua doa dan permohonan kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati. Amin.